Halo, Assalamualaikum Pak Ikhwan. Alhamdulillah penelitian kita sudah dinanai. Mohon ditindaklanjuti di lapangan untuk melakukan pengumpulan data lapangan. Waalaikumsalam. Siap Pak. Oke Pak, akan kami tindak lanjuti di lapangan nanti Pak. Semoga sukses, selamat melaksanakan tugas. Dengan bismillah wahai ponturah man idin Allah berjerah sempena bacun alon rawi kesabah kisah Di balik rimbun hutan Aceh tersimpan cerita yang begitu panjang tentang relasi manusia, alam, dan kekuasaan. Hutan bukanlah sekedar hamparan pepohonan. Ia adalah sumber kehidupan, identitas budaya, sekaligus ruang perebutan berbagai kepentingan. Hal ini kepada pemerintah, kepada masyarakat, agar bagaimana hutan ini tetap menjadi hutan homogen, ya kan? Yang tidak tersentuh itu jangan disentuh. Aku Ikhwan. Penikmat sejarah Aceh, peneliti ekologi pemerintahan lokal, dan pengkaji otoritas adat, serta pecinta kopi pancong. Di Nanggro Metuah ini, otoritas adat dan negara saling bertemu dan bersinggungan di berbagai kesempatan. Adat memandang bahwa hutan sebagai warisan leluhur yang harus dijaga demi keberlangsungan hidup. Sementara negara hadir dengan regulasi, kebijakan, dan program pembangunannya. Dua sumber kekuatan ini tidak selalu berjalan beriringan, namun juga seringkali bertemu dalam ketegangan. Ada rencana juga program kita seperti itu. Jadi untuk pengolahan sampah pun sekarang kan program 22 unggulan wali kota ini termasuk itu jemput sampah ke rumah satu dusun satu dekor. Kontestasi terjadi ketika hak pengelolaan hutan mulai diperebutkan. Otoritas negara mengklaimnya melalui legitimasi formal. Sementara otoritas adat dan masyarakat adat mempertahankan kearifan lokal yang sudah mengakar berdampingan dengan hutan. Tarik-menarik kekuasaan atas hutan ini telah melahirkan berbagai kompromi, negosiasi, bahkan sampai konflik terbuka. Namun, dalam berbagai kasus juga muncul pula ruang kolaborasi di antaranya yang memberi harapan akan keberlanjutan hutan. Ketika keseimbangan tidak terjaga, masyarakat lokal yang hidup bergantung pada hutan akan merasakan dampaknya. Keterbatasan akses, hilangnya sumber penghidupan, bahkan hingga ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan. Tetapi ketika otoritas adat dan negara
menemukan titik temunya, hutan dapat menjelma menjadi sumber kesejahteraan bersama, menjaga keberlanjutannya, sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal setempat. Jadi PTP 4, Nebonal 6, kalau saya bilang PTP 1, mereka marah. Kan? Kamu kabur, Pak. Jadi kan, alhamdulillah mereka dana CSR-nya kemarin kasih ke saya. Kontestasi otoritas adat dan negara di Aceh adalah cerminan kompleksitas dari dinamika ekologi politik. Ia bukan hanya sekedar pertarungan kekuasaan, tapi juga ada peluang untuk membangun tata kelola hutan yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat. Dari hutan Aceh, kita belajar bahwa keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat hanya mungkin akan terwujud bila adat dan negara dapat berjalan secara beriringan.